menikmati, bisa merasakan nikmat-nikmat bulan Ramadan ini. Eh, di bulan ini, bulan Jumadil Ula, alhamdulillah kita akan kembali mengkaji lembaran-lembaran sirah Rasulullah SAW sesuai dengan bulannya tentunya tematik. Eh, di bulan ini sudah ada banyak peristiwa penting, namun saya pilih satu kisah yang sangat terkenal. Ya, insya Allah bapak-bapak semua juga sudah tahu. Ini terkenal tentang perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah. Mu'tah itu sebuah desa yang sampai sekarang masih ada di negara Yordania. Kalau dulu itu masuk ke wilayahnya Syam. Jadi negeri Syam itu di masa Rasulullah SAW itu satu wilayah kegubernuran. Syam di masa takluknya masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar bin Khattab ya. Di masa Umar bin Khattab itu adalah satu wilayah kegubernuran. Kalau hari ini Syam itu terbagi menjadi 4 negara, yaitu Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Jadi 4 negara. Gitu. Kalau dulu itu cuma satu provinsi, di masa khilafah itu cuma satu provinsi. Saking besarnya luas wilayah kekuasaan kaum muslimin satu. Itu di masa Umar. Masa Umar Syam itu cuma satu provinsi. Sama mungkin kayak Hijaz misalnya. Oh, Hijaz cuma Madinah, satu negara. Ya, perang Mu'tah ini di beberapa kitab Al-Maghazi, salah satunya di Al-Maghazi Al-Waqidi itu disebutnya Ghazwah. Nah, secara istilah peperangan di masa Rasulullah itu ada dua, ada Ghazwah, ada Saroya, dan ini beda. Disebut Ghazwah kalau Rasul ikut, penting. Bagian dari ilmu sejarah Islam disebut Ghazwah kalau dalam ekspedisi itu, dalam perang itu Rasulullah ikut, namanya Ghazwah. Kalau Rasul tidak ikut namanya Saroya. Tapi Mu'tah disebutnya Ghazwah padahal Rasul tidak ikut, disebutnya Ghazwah. Ada di Al-Maghazi Al-Waqidi ada, padahal Rasul tidak ikut, disebutnya Ghazwah. Kenapa? Saking besarnya. Perang terbesar di masa Rasulullah itu bukan Badar. Badar perang pertama, resikonya paling besar, iya. Tapi kalau perang paling besarnya adalah perang Mu'tah. Saking besarnya perang tersebut sampai dikategorikan Ghazwah padahal Rasulullah tidak ikut. Kenapa? Karena lawannya tidak tanggung-tanggung. Lawannya adalah negara adidaya saat itu, yaitu Romawi Bizantium. Romawi kan ada dua saat itu, Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat di masa Rasulullah sudah pecah di beberapa negara, tinggal ada Romawi Timur namanya Bizantium. Nah, nanti kan kalau Romawi Barat menghasilkan Kristen Katolik salah satunya, nanti pecah lagi. Kalau Romawi Bizantium itu Kristen Ortodok. Sampai sekarang masih ada di Mesir, menjadi mana lagi, daerah Konstantinopel itu masih ada Kristen Ortodok. Lawannya Bizantium dengan musuh yang sangat banyak, yaitu 200.000 pasukan. Ini besar. Dan dari kaum muslimin juga jumlahnya ya kuatan penuh, yaitu 3.000 orang. Jadi jauh, kita 3.000 orang, lawannya 200.000. Dan kisahnya sama dengan Badar. Kisahnya sama dengan Badar. Tadinya kita kira yang kita hadapi itu bukan Bizantium. Nah, nanti akan saya ceritakan. Dan dari 3.000 pasukan muslim yang ikut ini, dalamnya ada sahabat-sahabat besar. Karena memang pasukan muslim saat itu kekuatan penuhnya memang hanya di angka 3.000. Lalu ada apa? Ada peristiwa apa yang melatar belakangi perang Mu'tah ini? Sampai kaum muslimin dengan jumlah kekuatan yang belum layak berhadapan dengan Bizantium, itu belum layak. Tapi sampai berkonfrontasi dengan Bizantium. Ternyata ini berawal dari sahabat Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umar.
Jadi Al-Harits bin Umar ini termasuk salah satu dari beberapa orang yang Rasul utus untuk menyurati raja-raja dan penguasa Arab dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah. Rasul banyak tuh menyurati, termasuk penguasa Bizantium juga Rasul surati. Penguasa Kisra, penguasa Persia Rasul surati. Raja-raja yang ada sekitar Arab disurati semuanya. Begitupun dengan para pemimpin kabilah yang ada di Arab juga disurati sama Rasulullah. Dan semuanya selamat, semuanya pulang dengan baik, kecuali satu orang, yaitu Al-Harits bin Umar Al-Azdi yang dibunuh. Bukan oleh Bizantium. Dibunuh oleh siapa? Oleh penguasa Arab yang menjadi anteknya Bizantium. Kan Bizantium itu negara besar yang menjajah banyak negara. Saat itu ibu kotanya mah di Konstantinopel, sekarang Turki. Namanya ada di Turki. Turki itu sebuah negara, salah satu negara di dunia ini hari ini yang wilayahnya ada di dua benua, benua Eropa dan benua Asia. Ini satu-satunya negara di dunia hari ini yang terletak di antara dua benua, itu adalah Turki. Jadi ada wilayahnya yang masuk ke benua Asia, Balkan, wilayah Balkan, ada yang masuk ke wilayah Eropa, salah satunya ya kota Istanbul yang dulu namanya Konstantinopel. Dan dia banyak menjajah wilayah-wilayah lain. Salah satu yang dijajah adalah Syam. Makanya orang-orang Arab di sekitar Syam itu tunduk kepada Bizantium. Nah, saat itu Al-Harits ini sebenarnya tugasnya adalah mengirimkan surat pada penguasa Busra. Di tengah jalan dia dihadang oleh penguasa Balqa, namanya adalah Surahbil bin Amir Al-Ghassani. Dihadang, dipukulin, dibawa ke depan Heraklius, kemudian dibunuh. Jadi si Surahbil bin Amir ini ingin dapat nama lah di hadapan penguasanya, ingin dapat kebanggaan di depan kaisarnya, yaitu Heraklius, sehingga dia kemudian menculik sahabat Al-Harits bin Umair, kemudian membunuh di depannya. Yang itu fatal. Fatalnya kenapa? Ada kode etik di kalangan para penguasa yang namanya utusan tidak boleh disakiti. Namun saat itu kemudian utusan Rasulullah dibunuh. Karena satu orang ini dibunuh oleh seorang penguasa Arab di wilayah Syam. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan kekuatan Islam yang ada di Madinah untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang Balqa, salah satunya, agar mereka bertanggung jawab atas terbunuhnya Al-Harits bin Umair. Jadi kisah perang Mu'tah ini Bapak-bapak adalah kisah besar, kisah hebat yang diawali dari terbunuhnya seorang muslim. Satu orang muslim mengakibatkan sebuah perang yang maha dahsyat. Satu orang muslim dibunuh, Rasulnya 3.000 pasukan. Jadi baru bagian awal aja nih kita langsung tertegun gitu ya. Dulu itu yang namanya kematian seorang muslim secara tidak hak itu namanya tragedi. Hari ini kematian jutaan muslim itu cuma statis. Cuma data yang dilaporkan di berita, nggak ada pertanggungjawaban. Kalau kemarin kita sibuk ngobrolin Palestina, sekarang kita ngomongin Sudan, insya Allah. Yang mengungsi di Sudan itu sekitar 90 sampai 100 ribu per hari. Harus keluar dari negaranya. Kenapa? Karena kalau di situ sudah banyak kuburan massal, dibunuhnya massal. Dan itu perang saudara sama muslim. Dunia masih diam. Salah satu penyebab dunia diamnya katanya ada keterlibatan negara-negara Arab dalam pembantaian terjadi di Sudan. Kondisi kaum muslimin sudah jauh dari yang seharusnya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW sudah memantapkan niatnya untuk menuntut keadilan bagi Al-Harits bin Umair, beliau siapkan 3.000 pasukan. Beliau tahu bahwa peperangan ini akan jadi peperangan yang maha dahsyat, karena di balik
siapa? Surahbil apa? Siapa namanya? Saya lupa sebelumnya. Di balik Surahbil bin Amir al-Ghasani itu ada Heraklius, maka beliau berpesan yang memegang bendera itu adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur, maka yang ganti itu Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka yang menggantikan adalah Abdullah bin Umar. Ini udah tanda sebenarnya Rasulullah SAW. Tanda kalau ini perang tidak akan baik-baik saja. Sampai Rasul berpesan untuk pemimpin itu tiga calon. Bahkan Rasul dalam sebuah riwayat lain mengatakan kalau Abdullah bin Umar gugur, maka biarlah kaum muslim memilih pemimpin di antara pedang-pedang Allah. Kayak ada kisah di sini tentang awal karirnya Khalid bin Walid. Lalu Rasul mengatakan pada mereka semua besar sebelum pergi, kata Rasulullah SAW, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh para rahib, jangan rusak rumah, jangan tebang pohon. Ini nggak ada di dunia militer manapun, ya, di mana seorang penguasa itu sampai mewanti-wanti pasukannya agar jangan tebang pohon saja dilindungi dalam peperangan kaum muslimin, apalagi nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Makanya penting bro, saya selalu bilang, ajarkan anak-anak kita tentang kisah peperangan Rasulullah agar tahu dalam Islam perang itu kayak gimana. Karena perang itu bukan sejarah Islam. Perang adalah sejarah peradaban manusia. Bangsa mana yang gak pernah perang? Gak ada. Bangsa mana yang tidak pernah melakukan perselisihan? Gak ada. Penting bagi kita untuk ajaran anak kita. Jangan rasa antipati dengan sejarah Rasulullah SAW tentang peperangan. Justru dengan itu kita akan tahu, oh ini adab, ini akhlak, ini atau aturannya. Insyaallah kita. Rasulullah kemudian berdoa, semoga Allah menyertai kalian, lindungi kalian, mengembalikan kalian dalam keadaan selamat. Nah, masalah dimulai. Kan jalurnya itu dari Madinah ke Ma'an, nanti targetnya Balkok. Baru sampai Ma'an, dapat kabar, ternyata orang-orang Syam, orang-orang Arab di Syam sudah menggalang pasukan sehingga kemudian terkumpul sebanyak 100.000 orang. Dari Bizantium datang 200.000 orang. 200.000 orang berkumpul. Nanti ketemu di sebuah dusun namanya Mu'tah. Di Ma'an ini kaum muslimnya sampai berhenti 2 hari. Nah, saya kalau ke santri-santri di sana akan menceritakan bahwa perang Mu'tah ini kisah yang nggak realistis, tapi alurnya sangat realistis. Kenapa nggak realistis? Nggak ada kisah perang 3.000 lawan 200.000 menang, itu nggak ada. Nggak ada. Tapi alurnya realistis. Kenapa? Di sini bukan ditunjukkan hanya patriotisme dan semangat, tapi apa? Sisi-sisi kemanusiaan sahabat Rasulullah. Kebayang Pak ya? Kita mau nyerang satu kampung, ternyata yang kumpul itu 2 negara. Harusnya berhadapan dengan orang-orang Balkok, Bani Ghassan. Ternyata berkumpul semua Arab Syam, ditambah sama pasukan dari Bizantium yang mungkin dalam pikiran kaum muslimin tadinya paling yang kita hadapi 5.000 orang paling banter. Ternyata yang berkumpul 200.000. Secara manusiawi kaum muslimin berhenti dulu di Mu'ad. Kenapa mereka? Normal, manusiawi, mereka merasakan yang namanya apa? Takut. Manusiawi. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, dan ini mayoritas pendapat mereka, ini sahabat mulia semuanya. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan bahwa, coba sih, ya gitu, coba. Hendaklah ada di antara kalian yang nulis surat sama Rasulullah SAW, kasih tahu keadaannya sudah berubah nih. Ternyata yang kita hadapi adalah 200.000 pasukan dari gabungan Bizantium dan orang-orang Syam. Lalu biarkan Rasulullah kasih keputusan, apakah kita lanjut atau tidak? Kalau lanjut, apakah dikasih pasukan bantuan atau tidak? Manusiawi.
Takut itu manusiawi. Di sini mulai nampak orang-orang yang bijak sebenarnya takut. Karena kan sering tuh orang-orang takut itu berlindung di balik kata-kata bijak, dan ini terjadi. Terjadi. Takut sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, manusiawi sendiri. Sampai kemudian salah satu sahabat besar Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawaha, dia mengatakan pada kaum muslim, ini namanya refrain, ingetin lagi. Wahai saudara, bukankah yang kalian takutkan itu apa yang kita cari? Kita takut mati, bukannya kita jihad pengen mati. Bukankah kita ini memerangi mereka bukan karena jumlah kita, bukan karena jumlah kita lebih banyak mereka sedikit, bukan, tapi karena agama kita. Maka udah, nggak ada alasan. Kita pergi, kita sambut satu di antara dua kemenangan, yaitu menang melawan mereka atau kita mati. Pelajarannya gede. Kisah Mu'tah ini ngasih pelajaran ke kita bahwa orang berani adalah penakut yang memberanikan diri. Orang berani itu adalah mereka yang takut wajar. Nggak ada orang yang nggak takut menghadapi adidaya Roma itu Bizantium. Gede kekuatan Bizantium itu. Umurnya udah ratusan tahun, tentaranya ratusan ribu. Mereka punya api, namanya api Yunani, yang kalau itu kebakar nggak bisa dipadamkan. Katanya sih bukan api, itu adalah semacam zat kimia, nggak bisa dipadamkan. Disiram air makin gede. Tentara kalah, jumlah pasukan kalah, militer kalah, alat-alat kalah. Wajar kalau takut. Namun sila para sahabat kasih pelajaran pada kita semua. Yang namanya orang-orang yang berani adalah mereka yang sebenarnya takut, tapi kemudian memberanikan diri. Nah, salah satu orang yang sebenarnya takut ini adalah Abdullah bin Rawaha. Dia ngomong gitu sebenarnya dalam rangka apa? Menguatkan dirinya. Nanti ada beberapa fase beliau pun sebenarnya merasakan kekhawatiran, takut. Maka pasukan kaum muslimin pun menguatkan dirinya. Jalan dan kemudian bertemulah di sebuah dusun namanya Mu'tah. Ketemu dua pasukan dan jelas itu adalah pertemuan yang bikin semua orang pun bergetar. Karena jumlah pasukannya kalah, peralatannya kalah. Perang pun dimulai. Bendera dipegang oleh siapa? Zaid bin Harithah. Dia kemudian berperang, mendahului yang lainnya, membawa bendera sampai kemudian gugur. Dia mati syahid. Lalu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Usianya baru 33 tahun. Salah satu orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW adalah Ja'far bin Abu Thalib. Jadi ada beberapa keluarga Rasul yang dari wajah perawakan itu mirip Rasulullah. Salah satu, kalau cucunya Rasul itu adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan sepupu Rasul itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Mirip banget sama Rasulullah. Ini juga dua-duanya ini yang sebelumnya gugur adalah juga anak angkatnya Rasulullah. Zaid bin Harithah, sebelum adanya tahraman, larangan untuk menyematkan nama kita pada anak angkat, Zaid ini disebutnya adalah Zaid bin Muhammad. Ini anak kesayangannya Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah, orang yang sangat Rasulullah sayangi. Tapi kemudian Islam melarang hal itu, maka kemudian dikembalikan nasabnya kepada bapaknya, itu Zaid bin Harithah. Begitupun dengan Ja'far bin Abi Thalib, ini orang yang sangat Rasulullah sayangi. Tahun 7 Hijriah baru pulang dari Habasyah. Saat itu Rasulullah itu bertemu beliau pasca Rasulullah pulang dari perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang yang luar biasa, menaklukkan 8 benteng, dan kemudian pulang setelah perang Khaybar menaklukkan 2 kota lagi, yaitu Taimah, 3 kota lagi, Taimah, Fadak, dan Wadul Qura. Kemenangan sangat besar. Namun ketika ketemu Ja'far, Rasulullah mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa. Kata beliau SAW, ini aku tidak tahu, hari ini aku merasakan senang, wahai Ja'far, apakah karena menang di Khaybar, setelah melakukan Khaybar, atau karena bertemu engkau. Masya Allah, senangnya Rasulullah ketemu Ja'far, sampai Rasulullah bisa memastikan, ini senangnya
Ini apakah karena ketemu engkau, karena udah lama kita yang ketemu, atau karena saya pernah dalam melakukan Khaybar Taimah pada mobil umroh, sayang Rasulullah pada Ja'far bin Abi Thalib. Namun salah satu laki-laki kesayangan Rasulullah ini juga meninggal di perang Mu'tah tersebut. Eh, Awal lukanya adalah ketika tangan kanannya putus dan tangan kirinya juga putus, sampai kemudian sebuah tebasan terakhir pun menghabisi nyawanya. Makanya Ja'far ini gelarnya adalah At-Tayyar, yaitu penerbang. Karena Rasulullah bersabda bahwa Allah dengan tangannya sendiri memasangkan, Masya Allah, memasangkan sayap pada tangan Ja'far. Jadi sama Allah diganti tangan yang putus itu di surga dengan dengan sayap yang dengannya Ja'far itu bisa terbang kemana-mana. Dia meninggal dengan ada 50 luka, ada yang bilang 70 luka, ada yang bilang 90 luka, dan semuanya di bagian depan. Insya Allah. Kisah selanjutnya, pelajaran besar buat kita. Bendera selanjutnya dipegang oleh komandan ketiga. Siapa? Abdullah bin Rawahah. Ada pelajaran besar. Jadi kisah Mu'tah itu kisah yang realistis. Ketika kemudian dua pendahulunya sudah meninggal, Abdullah bin Rawahah itu memegang pedang. Dia masih diam di atas kuda. Diam. Takut dia. Perasaan takut itu ada. Ada. Sampai dia berkata pada dirinya, wahai diri, apakah engkau segitu membencinya pada surga? Sampai ngomong gitu, wahai diri, wahai tubuh. Karena imannya kuat, pikirannya memerintahkan untuk pergi, tapi tubuhnya nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena sebuah kondisi kekhawatiran yang luar biasa, dan itu manusiawi. Itu manusiawi. Sampai dia mengatakan, wahai diri, sebegitu bencinya kan kau, sebegitu nggak maunya kau kepada surga, wahai jiwa, turunlah. Maka dia baru turun. Pas dia turun, kemudian saudaranya kasih daging ke dia, karena dia nggak makan selama perang, nggak makan, kasih daging. Ya, daging itu sudah di tangannya, dia mulai gigit daging tersebut. Tiba-tiba dia ada keingetan, ada suara. Kalau di di Sirah Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada kisah di mana ada suara yang dia dengar, wahai Ibnu Rawahah, kamu masih ada di dunia. Ketika dia sadar bahwa ngabisin daging itu terlalu lama bagi dia untuk menunggu waktu datangnya dia ke surga, maka dia segera lemparkan daging itu dan berperang sampai akhirnya pun meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bendera jatuh, dipegang oleh seorang sahabat namanya Sabit bin Arqam. Memang nggak terkenal, bukan sahabat besar, bukan orang yang punya kualitas. Dia ambil bendera itu, kemudian dia berikan pada kaum muslimin. Dia mengatakan, kita harus punya pemimpin. Siapa nih yang memimpin? Siapa yang memimpin kita setelah ini? Tiga-tiganya sudah meninggal. Kaum muslimin berkata, engkau saja yang memimpin kami. Apa kata Sabit bin Arqam? Tidak, saya tidak mampu. Saya bilang ini perang paling realistis. Enggak, hajar, insya Allah bisa. Dia sadar dengan kualitas dirinya. Ini perang besar, perang hebat, perlu orang hebat yang mimpin. Enggak ngeliat, wah kesempatan nih buat bersinar. Udah terima dulu. Enggak. Dia berkata, saya tidak mampu. Karena kepemimpinan itu hal besar. Kepemimpinan itu hal hebat. Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan kepemimpinan pada Rasulullah, Rasulullah tolak. Apa kata Rasulullah? Kau tidak mampu. Kepemimpinan itu hanya bisa diberikan pada mereka yang mampu. Pahalanya gede kalau berhasil memimpin, tapi ancamannya besar kalau enggak. Dari kisah Sabit bin Arqam itu penting bagi kita untuk nyadar gitu ya. Percaya diri itu penting, tapi sadar diri itu harus mendahului segala sesuatunya.
Dalam ilmu psikologi juga salah kalau orang itu tahu-tahu percaya diri. Karena yang pertama kali sebelum self confidence itu ada istilahnya self confidence. Sebelum self confidence itu harus ada yang namanya self awareness. Sadar diri dulu, sadar kekurangannya, kelebihannya di mana. Setelah itu belum self confidence, ada namanya self acceptance, penerimaan diri. Terima dulu. Oh iya, saya kurang di sini, makanya saya harus perbaiki diri di sini. Oh iya, saya bagus di sini, maka saya harus baur tugasnya di sini. Baru pede. Inilah sahabat Rasulullah, sadar kemampuannya di mana, maka dia mengatakan, jangan saya berikan pada orang yang pantas. Saat itulah bendera diserahkan pada orang yang baru hitungan bulan masuk Islam. Namanya adalah Khalid bin Walid. Baru 8 bulan kalau nggak salah masuk Islam, karena dia masuk Islam di jeda antara Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Baru beberapa bulan masuk Islam, serahkan kemudian kepadanya. Ini sesuai dengan Rasulullah SAW di Madinah katakan bahwa bendera pegang Zaid bin Harith. Jadi memang ada kabar. Lalu dia gugur. Bendera lalu dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib, lalu dia gugur. Lalu bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawah, lalu dia gugur. Lalu kemudian bendera Islam diserahkan kepada pedang-pedang Allah. Di awal gelar Khalid itu menjadi Saifullah. Mulai peperangan dan perang yang sangat besar, sangat hebat. Dikisahkan saking hebatnya peperangan tersebut, 9 pedang Khalid patah. Jadi mungkin kalau ditanya berapa orang yang Khalid kalahkan, pedangnya aja patah 9. Berapa tubuh yang kena korbannya? Namun sekali lagi, ini perang realistis. Kalau targetnya menang, nggak mungkin. Karena 3.000 melawan 200.000 sangat jauh. Maka sahabat kemudian berdiskusi dengan Khalid bin Walid. Khalid memutuskan, kita mundur. Kita mundur. Tapi gimana caranya? Kita mundur tanpa kalah. Bingung ya? Mundur tapi tidak. Maka Khalid bin Walid ingin menyerang mental orang-orang Romawi. Dia kemudian meminta agar pasukan kaum muslimin yang ada di kiri pindah ke kanan. Hari penentuan pun terjadi, insyaallah. Orang-orang Romawi jumlahnya jauh lebih banyak, tapi hari itu mereka gemetar. Apa yang bikin gemetar? Mereka menyaksikan wajah-wajah yang di hadapannya berbeda dengan yang kemarin. Mereka mengira bahwa sudah datang pasukan bantuan dari Madinah. Ini pelajaran buat kita. Kita takut, sebenarnya musuh kita lebih takut. Saat ini kalau kita ngomong tentang gimana kalau kita lawan Israel, Amerika bakal turun tangan. Takut, wajar. Amerika punya senjata yang bisa ngancurin sebuah negara cukup satu klik, wajar. Ya. Udah ada buktinya? Nggak ada. Dulu ada bom namanya yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Nggak ada. Masih punya bomnya? Masih. Tapi sebenarnya ketika kita takut, sebenarnya musuh kita lebih takut. Emang Amerika itu punya dana gede buat bikin senjata, buat mengangkat ekonomi dari mana? Dia menjarah kekayaan dari negeri kaum muslimin. Kekayaan alamnya dikeruk, bangsanya kita dijadikan apa? Konsumen produk-produk mereka. Yang sebenarnya kalau di stop itu semua, ibaratnya makhluk di Amerika ini, mereka dia itu hidup, tapi hidup dengan berbagai macam alat bantuan medis, alat pernapasan dan sebagainya yang itu diambil dari kaum muslimin. Kalau dicabut, mati mereka. Jadi kalau sekarang kita takut, sebenarnya musuh kita jauh lebih takut. Sayangnya kita nggak menyadari itu. Maka perang pun terjadi. Ketika kaum muslimin sedang ada di atas angin, sedang ada kemenangan, pasukan musuh terdesak belum menang karena nggak mungkin menang. Kaum muslimin kemudian mundur teratur ke belakang. Tiba-tiba mundur ke belakang. Romawi gimana?
Tidak satu pun tentara Romawi yang mengejar. Mereka malah memilih untuk ikut mundur ke belakang karena mereka mengira itu adalah strategi kaum muslimin untuk menyergap mereka saat mereka mengejar. Padahal itu memang mundur. Beneran mundur. Tapi karena dimainkan psikologi, kemudian berhasil mundur di belakang. Romawi pun mundur ke belakang. Tersebar kabar pertarungan yang luar biasa. Kaum muslimin pun sampai di Madinah. Ini kisah keren, kisah hebat. Bapak-bapak tahu apa respon orang-orang yang tidak ikut berperang kepada tentara yang Khalid bin Walid? Mereka mencaci pasukan sebagai orang yang lari dari pertempuran. Realistis ya. Kadang penonton itu komentarnya lebih pedas daripada main. Apa kata Rasul cuma Rasul yang mungkin Rasul mengatakan tidak, demi Allah mereka tidak lari, mereka mundur untuk menyerang. Ini Jumadil Ula ya, saya mau tanya Jumadil Ula ya, ke Ramadan berapa bulan jaraknya? Ke Ramadan itu berapa bulan? 3 bulan. 8 Hijriah, bulan Ramadan 8 Hijriah. Ini kan Jumadil Ula 8 Hijriah peristiwanya. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, berarti 3 bulan kemudian terjadi peristiwa apa? Terjadi peristiwa apa? Penaklukan kota Mekah. Bapak tahu berapa jumlah pasukan yang Rasulullah bawa saat itu? 10.000 pasukan. 3 kali lipatnya dari perang Mekah. Pertambahan yang terjadi cuma dalam waktu 3 bulan. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang kalau kata orang-orang, they lost a battle but won a war. Mereka kalah di pertempuran tapi menang perang. Kaum muslimin mungkin kalah di pertempurannya, tapi perangnya mereka menang. Karena setelah peperangan tersebut tersebar kabar di seluruh Jazirah Arab. Itu kaum muslimin perang lawan Bizantium dan hasilnya seimbang. Artinya mereka punya kekuatan, punya kemampuan yang setara dengan Bizantium, padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit. Maka bangsa-bangsa yang tadi musuh kaum muslimin datang pada Rasulullah masuk Islam. Itulah kenapa hanya dalam waktu 3 bulan jumlah kekuatan tempur kaum muslimin pertama dari 3.000 pasukan menjadi 10.000 pasukan. Ceritanya tapi di bulan Jumadil awal tahun ini kita dapat kisah yang enggak keren. Kemarin kita bahas ya di sini. Saya bahasannya adalah tentang perjanjian yang dilakukan oleh Israel. Gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober 2025. Sekarang kita ada di tanggal berapa, Bapak? 14 November. Maka per hari ini sudah ada 242 warga Palestina yang dibunuh dalam waktu 1 bulan gencatan senjata oleh Israel dan dunia. Jadi kalau perang Mekah yang segitu gede terjadi disebut membela nyawa 1 orang, maka kenapa kita diam dengan kematian ribuan orang, puluhan ribu orang yang dari Palestina? Masalahnya apa? Karena di masa itu kita punya pelindung, yaitu Rasulullah SAW dan daulah. Hari ini kaum muslim itu nggak punya apa? Nggak punya pelindung. Wah, bahaya. Tahu nggak? Kalau kita sembarangan bertindak, ada yang bilang Palestina itu hancur itu karena kelakuannya sendiri. Andai saja katanya Gaza itu tidak menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, tidak akan terjadi pada mereka hari ini. Insya Allah, ini kalau yang ngomong ini adalah orang kafir.
wajar. Tapi yang ngomong ini adalah seorang muslim. Palestina itu hancur Bapak-bapak semuanya. Bukan karena nyerang tanggal 7 Oktober, tapi karena dibiarkan oleh saudara-saudaranya di seluruh penjuru dunia. Kebayang nggak sih, bapak-bapak, kita punya anak kita dibully bertahun-tahun sama temannya di sekolah, sampai suatu hari dia berdiri, kemudian tonjok temannya, habis tonjok temannya dia digebukin, habis digebukin itu berdarah-darah dia pingsan, dibawa ke rumah kita, kakaknya anak kita juga bilang salah adik sih melawan. Gimana bapak akan berkata? Kira-kira itu si kakaknya diapain? Bakal habis kita marahin. Itu yang akan terjadi pada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mu'tah ini bukti bahwa iman itu lebih penting daripada senjata. 3.000 pasukan bisa ngalahin Romawi. Sekarang kita punya 57 negara Islam. Gak ada efeknya. Kenapa? Karena tidak bersatu. Apa kunci kemenangan kita? Tidak kosongnya kaum muslimin dari kepemimpinan. Saya ulangi. Apa kunci kemenangan kita? Tidak kosongnya kaum muslimin dari kepemimpinan. Ja'far mati diganti Zaid mati diganti Ja'far. Ja'far gugur diganti Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah gugur diganti Khalid bin Walid. Apa yang buat kita sekarang bingung? Karena tidak adanya kepemimpinan. Itu bendera jatuh, dipukul sama Sa'id bin Arqam, diserahkan pada Khalid bin Walid. Itu kunci kemenangan Mu'tah. Hari ini benderanya jatuh, dibiarkan. Tidak ada. Kita butuh pemimpin. Karena nggak ada sekarang. Insya Allah. Bapak-bapak. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kita perang Mu'tah ini? Jadi kalau mohon bapak-bapak tidak bosan kalau setiap kali kajian sirah saya selalu mengaitkan pada Palestina atau pemerintahan saudara kita di belahan dunia manapun, karena inilah yang mudah-mudahan jadi hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas ini yang saya mampu. Tentunya negara dengan militernya, negara dengan alutsistanya harusnya bisa lebih dari. Karena kalau hanya mengecam, kalau hanya menunjukkan fakta kebobrokan, kita semua bisa. Kita punya harapan yang lebih pada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan. Allah berikan sultan agar menolong saudara kita di Palestina, di Sudan, di Myanmar, di Uighur, banyak di Kashmir, di Fatah, yang semuanya mendapatkan penindasan yang sangat berat dari kaum muslimin. Sekaligus membuka mata kita semua bahwa hari ini kita agak kekurangan kepala negara dari 57 negara muslim. Yang kita tidak miliki adalah pemimpin kaum muslimin, karena semua orang itu 57 kepala negara adalah mereka yang sedang mengurusi negaranya masing-masing, bukan pemimpin kaum muslimin. Inilah sisi gelap dari nasionalisme, di mana kita dipecah-pecah dalam beberapa wilayah, yang kemudian beberapa wilayah itu dikasih ego untuk mengurusi hidupnya masing-masing. Padahal di hadapan Allah nanti ada perkataan bagus ketika ditanya B.J. Habibie itu, Anda ini adalah muslim yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama muslim? Beliau menjawab, kalau ditanya jawaban saya adalah muslim yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena ketika saya mati, yang aku tanya adalah identitas saya adalah agama saya, bukan kebangsaan. Ini bapak bangsa kita. Jawab lagi.
pelajaran buat kita. Nasionalisme itu cuma hancur. Padahal nanti ketika kita hidupkan kembali sama Allah SWT, kita akan ditanya, anta dan antum Palestina Muslim. Jika tidak ada pertanyaan, cukup kan? Ada pertanyaan Bapak? Cukup ya? Demikian kisah perang Mu'tah ini, kisah yang menjadi teladan bagi kita semua untuk berani menyelamatkan saudara-saudara kita, menunjukkan bahwa ketakutan itu wajar. Sebelum saya tutup, takut itu wajar, namun sekali lagi kaum muslimin di orang-orang mulia di masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang selalu berani. Mereka pun punya rasa takut. Yang membedakan dengan kita dan mereka adalah mereka tidak menyerah dan ketakutan itu, mereka melawannya. Mereka sadar bahwa satu-satunya yang layak ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Kita doakan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina dan di Sudan. Semoga Allah menolong mereka semua, dan semoga Allah segera mendatangkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi pemimpin baik kita semua. Amin. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isyaknya ya sudah isya.